hari ini teman-teman? Baik. Oke, pertemuan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang kesiapsiagaan bencana. Tapi kakak hari ini tidak sendiri loh, kakak bawa temen. Perkenalkan, ini namanya Dita, ini namanya Leni, dan ini namanya Raffi. Mereka punya cerita, mau denger nggak ceritanya? Mau. Oke, kita dengarkan bareng-bareng ya. Pada suatu hari, Dita terlihat sangat cemas. Kemudian Dita menghampiri Leni. Leni bertanya pada Dita, "Dita, kamu kenapa? Kok wajah kamu cemas sekali? Apa yang kamu khawatirkan?" "Aku cemas, soalnya tadi aku lihat berita gempa di TV. Aku jadi takut loh kalau di tempat kita juga terjadi gempa." "Kamu gak usah takut. Kamu tahu gak kalau bencana itu ada 2 jenis?" "Iya kah? Apa aja itu?" Kemudian Leni menjelaskan kalau bencana itu ada 2, yang datangnya secara perlahan dan tiba-tiba. Kemudian Dita menjawab, "Kalau gempa kan termasuk yang datangnya cepat, terus apa yang harus kita lakukan?" Leni terlihat sangat bingung. Dia nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Ya udah, kalau gitu kita tanya sama Raffi yuk. Dia kan anak PMR, pasti dia tahu. Hai, wah kayaknya seru ya. Lagi ngobrolin aku ya. Enak aja. Ini loh, kita lagi cemas gimana cara bersiap siaga ketika terjadi bencana gempa. Oh, bencana gempa. Itu mah di materi PMR ada loh. Oh ya? Gimana? Nah, teman-teman semua, di materi PMR itu ada yang namanya materi kesiapsiagaan bencana. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita bisa membuat tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana ini dapat kita buat sendiri loh. Kalau kita di rumah punya tas, silakan desain tasnya dengan tulisan tas siaga bencana. Terus, isinya apa aja ya? Ayo kita lihat bareng-bareng. Jadi teman-teman, tas siaga bencana itu ada foto keluarga. Kenapa harus ada foto keluarga? Karena kalau terjadi bencana bisa saja kita terpisah dengan orang tua kita atau keluarga kita. Jadi kalau kita punya foto keluarga di tas siaga bencana, kita bisa minta tolong sama PMR untuk mencari keluarga kita. Kemudian ada obat-obatan. Karena saat terjadi bencana, lingkungan ini tidak mendukung kesehatan kita secara penuh. Jadi ketika kita sakit, kita bisa minum obat yang kita bawa. Terus ada pakaian. Di dalam pengungsian, kita tidak hanya sehari, bisa saja sampai berminggu-minggu. Jadi kita butuh ganti pakaian agar tidak ada kuman di tubuh kita. Ada buku cerita atau bisa diganti dengan permainan lain yang kita masukkan ke tas siaga bencana. Karena di pengungsian kita bisa saja bosan. Jadi untuk mengurangi kebosanan kita bisa membaca buku atau permainan yang kita bawa. Kemudian ada bahan makanan. Karena di pengungsian kita tidak hanya sehari, bisa berminggu-minggu. Jadi kita butuh bahan makanan agar kita tidak kelaparan di pengungsian. Itulah teman-teman tas siaga yang bisa kita siapkan untuk menanggulangi resiko bencana. Oh, jadi seperti itu. Oke lah, aku mau buat nanti di rumah. Terus, Raffi, kalau ada bencana gempa, apa yang harus kita lakukan? Terjadi bencana gempa, saat kita di dalam ruangan, kita bisa berlindung di bawah meja. Tapi kalau di ruangan tersebut tidak ada meja, mungkin adanya bantal, kita juga bisa melindungi kepala kita dengan menggunakan bantal.
biar kepala kita tidak terkena reruntuhan bangunan. Atau mungkin juga bisa melindungi tubuh kita, kepala kita menggunakan tangan kita sendiri. Kalian paham? Gimana sih? Aku kok kurang paham ya? Oke, kalau gitu kita simulasi saja yuk bareng teman-teman di kelas ini. Oke, jadi itu tadi ceritanya Dita, Leni, sama Raffi. Tadi kan dapat pesan untuk simulasi atau praktik bagaimana kalau terjadi gempa. Ayo, siapa yang mau praktik? Aku. Oke, Mbak Indah, kita praktik ya. Nah, jadi kalau ada bencana gempa, kalau kamu di dalam ruangan, kamu bisa bersembunyi di situ. Yuk coba praktikkan yuk. Nah, kayak gini ya, kamu bisa berlindung di bawah meja agar tubuh kamu terlindungi bahan yang padat dari rentuhan bangunannya. Oke? Paham? Oke, selain berlindung di meja, kita juga bisa menggunakan bantal untuk melindungi kepala kita seperti ini. Bisa dipraktekkan ya. Atau kalau tidak ada bantal, kita juga bisa melindungi kepala kita seperti ini. Biar kepala kita tidak terkena reruntuhan bangunan akibat gempa. Oke? Oke. Itu tadi pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita baca hamdalah bersama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi